Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Kaum muslimin yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan beberapa ayat-ayat yang diterangkan dari Al-Quran maupun Al-Hadis tentang beratnya orang yang dusta atas Nabi dan Allah. Jadi ini menerangkan, ayat-ayat menerangkan siapa yang dusta. Dusta dalam artian ini bukan hadis, dia mengatakan hadis. Jadi itu namanya dusta. Kalau dusta akan mendapatkan risiko dari Allah Rasul nantinya. Maka kita menyampaikan ayat-ayat dari Al-Quran maupun hadis tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambahi. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi balighu ani walau ayah wa hadisu an bani Israel wala kharaja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Di dalam hadis Bukhari dijelaskan seperti itu, yang artinya balighu, menyampaikanlah kalian, ani, dariku, sampaikanlah dariku, walau ayatun, walaupun satu ayat, sampaikanlah hadisku walaupun satu ayat kepada orang-orang di sekitar kalian. Wa hadisu, dan ceritakanlah an Bani Israel, tentang Bani Israel, wala kharaja, tidak ada dosa. Kalian menceritakan tentang Bani Israel yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu kan banyak keterangan-keterangan mengenai Bani Israel, itu tidak dosa. Tapi waman, barang siapa kadzdzaba, yang dusta, alaya atasku Nabi, muta'amidan, dengan disengaja, falyatabawa, maka hendaklah bertempat siapa orang, maka adahu, pada tempat duduknya orang, iku minanari, dari neraka. Nabi berkata barang siapa yang dusta atasku, maksudnya sesuatu hukum agama ini bukan dari Nabi, mengatakan ini sabdanya Nabi. Ini bukan perintah Nabi, tapi orang itu mengatakan perintahnya Nabi. Makanya di situ dusta, apalagi dengan disengaja, muta'amidan, sengajanya dusta tentang hukum agama itu ingin mendapatkan simpati sama dari orang banyak, atau ingin mempunyai pengikut yang banyak sehingga berbuat dua dusta atas Nabi. Orang tersebut nanti di akhirat ditempatkan oleh Allah dengan tempat duduk di neraka, dari neraka, maksudnya dimasukkan ke dalam neraka. Maka kita tidak boleh berbuat dusta atas hadisnya Nabi. Maka kita harus tahu, oh ini dari hadis dan ini bukan dari hadis, harusnya tahu. Maka kalau kita tidak tahu ini hadis atau bukan, kemungkinan untuk dibohongi sama orang itu besar kemungkinan. Karena orang mengatakan, berbicara dengan bahasa Arab itu, orang itu mahir, tapi itu belum tentu hadis, belum tentu itu Al-Quran. Orang yang pintar bahasa Arab saja itu banyak masuk ke dalam neraka. Seperti Abu Thalib itu, ngelindurnya itu pakai bahasa Arab. Ngelindurnya itu pakai bahasa Arab. Itu dimasukkan ke neraka oleh Allah. Jadi tidak ada jaminan orang yang pandai pintar bahasa Arab itu masuk ke dalam surga, tidak. Orang kafir Mekah itu dijelaskan di dalam hadis itu, kafir Mekah masuk ke dalam neraka itu semua bahasanya Arab, pintar Arab semua. Maka kita jangan tertipu. Orang mengatakan, membacakan suatu ayat ini dari ayat betul atau tidak, ya kita harus tahu. Maka nanti di bawah saya jelaskan, selanjutnya saya jelaskan yang membedakan ini hadis atau tidak mana. Di sini ini dikatakan rawahu Bukhari. Kalau ada rawahu Bukhari, lah itu berarti dari hadis. Nanti lengkapnya di bawah, nanti saya terangkan. Di dalam Al-Quran surat Zukhruf ayat 3, Allah menjelaskan yang isinya inna ja'alna,
Qur'anan Arabia la'alakum ta'qilun. Inna sungguhnya kami Allah, atau inna sungguhnya Allah, ja'alna hu, menjadikan siapa Allah hu pada Al-Quran, Qur'anan pada Al-Quran iku Arabian, dengan bahasa Arab. La'alakum, agar kalian ta'qilun, berangan-angan. Berangan-angan isinya, kita ini orang Indonesia, selain orang Arab disuruh berangan-angan. Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Selain orang Arab suruh berangan-angan. Artinya, kalau kita tahu artinya Al-Quran, berarti kita tahu perintahnya Allah, tahu larangannya Allah, tahu ceritanya Allah. Tapi kalau kita tidak tahu artinya Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak tahu perintahnya Allah, tidak tahu ceritanya Allah, tidak tahu larangannya Allah. Bahkan di dalam surat Al-Jumu'at ayat 3 dijelaskan oleh Allah yang isinya masalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmilu thumma lam yahmiluha kamasalil khimar yahmilu asfaro. Bisa masalul qaumil ladzina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumadz dzalimin. Yang artinya masalul ladzina, gambarannya orang-orang humilu yang diberi at-taurata pada kitab Taurat, semalam yahmiluha, kemudian tidak mengerti artinya Taurat, tidak tahu artinya Taurat, iku kamasalil khimar, sebagaimana gambarannya khimar, yahmilu, membawa apa khimar, asfaro, pada buku. Jadi Allah menerangkan di dalam surat Al-Jumu'at menegur Nabi Muhammad. Gambarannya orang-orang yang saya beri Taurat itu kok dia tidak tahu artinya Taurat, sebagaimana khimar yang membawa buku. Mak, Allah negur, kamu saya beri Al-Quran, umatmu saya beri Al-Quran, kok tidak tahu artinya Quran? Berarti orang itu seperti khimar yang membawa buku, tidak tahu hukum, membawa kitab. Khimar disuruh bawa kitab Al-Quran, disuruh bawa kitab Taurat, dia nggak tahu apa isinya itu. Padahal di dalam itu ada hukum menerangkan bahwa bapaknya tidak boleh ngawini anaknya. Yang namanya khimar nggak tahu artinya, membawa buku yang tidak tahu artinya, anaknya pun juga dikawini. Gitu loh maksudnya. Lah kita manusia kalau tidak tahu artinya Al-Quran, itu sama dengan khimar yang membawa buku. Itu gambarannya orang-orang yang tidak tahu artinya Al-Quran, artinya Al-Hadis, itu sama dengan khimar yang membawa buku. Lah khimar membawa buku itu bisa masalul kaum, sejelek-jeleknya gambarannya kaum alladzina, orang-orang kadzabu yang mendustakan saya kaum bi ayatillah, dengan ayat-ayatnya Allah. Wallahu, sedangkan Allah layadil, tidak menunjukkan siapa Allah al-qauma, pada kaum adzolimina, yang zalim, yang aniaya. Jadi menurut ayat ini kita dituntut oleh Allah, oleh Rasul, orang Indonesia dituntut oleh Allah, oleh Rasul, disuruh mengetahui seluruh isinya Al-Quran dan seluruh isinya hadis. Maka jalan satu-satunya kita harus mencari ilmu, menimba ilmu. Karena di dalam ayat lain dijelaskan al-ilmu qabla amal, ilmu itu sebelum beramal. Bagaimana kita caranya untuk biar mengerti artinya Al-Quran, ngerti artinya hadis? Ya kita harus ngaji, mencari guru itu yang sudah mahir menjelaskan artinya Al-Quran maupun artinya Al-Hadis. Quran hadisnya digurukan. Lah guru itu guru yang jelas. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menerangkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya laqad kana, sungguh ada, lakum, pada kalian, fi rasulillah, di dalam utusan Allah, iku uswatun, contoh, hasanatun, yang baik. Di dalam diri Rasul itu adalah contoh yang baik, sudah sempurna Nabi Muhammad itu. Liman, barang siapa, karena yang ada yarju, mengharapkan siapa orang, Allah, pada Allah, maksudnya ketemu pada Allah, ingin masuk ke dalam surganya Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, wa dzakaro, dan ingatlah kalian Allah, pada Allah, kasiran, yang banyak. Jadi
Nabi Muhammad itu diutus Allah itu khataman nabi yang terakhir, dan Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah. Di antara akhlaknya para nabi yang paling bagus akhlaknya Nabi Muhammad. Maka Allah tidak menurunkan nabi setelah Nabi Muhammad, karena di dalam diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik di antara para nabi. Di dalam surat Al-Isra ayat 7 Allah menerangkan, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya wa ma atakum, wa ma dan apa-apa, atakum yang perintah pada kalian siapa rasul kalian, fakhuduhu maka ambillah perintah tersebut. Wa ma nahakum dan apa-apa, wa ma dan apa-apa nahakum yang melarang siapa rasul pada kalian, anhu dari rasul, fantahu maka jauhilah, tinggalkanlah, dan takutlah pada Allah, sesungguhnya Allah itu berat siksanya. Jadi Allah itu menerangkan, hei kaum muslimin, apa yang diperintahkan rasul kerjakan, ambillah dan kerjakan yang diperintah, dan apa-apa yang dilarang oleh rasul jauhilah, tinggalkanlah, jauhilah sejauh-jauhnya. Itu sudah perintah Allah terhadap umat Islam. Apa yang diperintahkan rasul kerjakan, jangan ditambahi, jangan dikurangi, karena rasul itu uswatun hasanah, contoh yang paling bagus di antara para nabi. Akhlakul karimahnya Nabi Muhammad itu lebih bagus daripada nabi-nabi sebelumnya. Jadi hukum agama ini sudah sempurna, benar. Ambillah, jangan kau tambahi dan jangan kau kurangi. Kalau itu merupakan perintah, kalau itu merupakan larangan, jauhilah sejauh-jauhnya. Di dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan yang isinya hadasana Abu Bakar ibni Abi Saibah, sana Yahya ibnu Ya'la At-Tamiyu, an Muhammad ibni Ishaq, an Ma'bad ibni Ka'ab, an Abi Qatadah. Qala berkata Abi Qatadah, sami itu mendengar aku Abi Qatadah Rasulullah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu bersabda, siapa Nabi, ala hadal mimbar, atas ini mimbar. Jadi Nabi ceramah di atas mimbar. Lah Qatadah mendengar langsung dari Nabi. Lah terus Qatadah ini mendengar langsung dari Nabi. Lah Qatadah ini mendapatkan hadis langsung dari Nabi setelah Qatadah ini menurunkan ilmunya hadis ini kepada Ma'bad ibni Ka'ab. Jadi mempunyai murid namanya Ma'bad. Lah Ma'bad diturunkan lagi ilmu ini kepada Muhammad ibnu Ishaq. Lah Muhammad ibnu Ishaq diturunkan lagi ilmu ini kepada Yahya ibnu Ya'la. Lah Ya'la mempunyai murid yang namanya Abu Bakar ibni Abi Saibah. Lah Abu Bakar ibni Saibah mempunyai murid Ibnu Majah. Itu urutan perawi hadis namanya. Jadi dari kalau diurutkan hadasana menceritai padaku Ibnu Majah siapa Abu Bakar ibni Abi Saibah. Jadi Ibnu Majah itu mempunyai guru Abu Bakar ibni Saibah. Kalau diurut dari bawah, lah Abu Bakar ibni Saibah ini mempunyai guru Yahya ibnu Ya'la At-Tamiyu dari bangsa Tamiyu sana, daerah Tamiyu, Arab sana. Lah Yahya ini mempunyai guru Muhammad ibni Ishaq. Lah Muhammad ibni Ishaq itu mempunyai guru Ma'bad ibni Ka'ab, anak laki-lakinya Ka'ab. Lah Ma'bad ini mempunyai guru Abi Qatadah. Lah Qatadah mempunyai guru Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah al-isnadu minad-din. Itu isnad itu sebagian dari agama. Laulah isnad mangkola sa'a wa sa'a. Seandainya tidak ada isnad, orang berkata sekehendak dia, bukan hadis dikatakan hadis. Sekehendak dia. Orang mau menyimpangkan seperti itu, disimpangkan. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui hadis, ya seperti ini bentuknya hadis. Tapi saya kadang langsung dipotong dari An Abi Qatadah qala sami'tu Rasulullah. Sebelumnya nggak saya masukkan. Itu kadang saya masukkan lengkap, kadang tidak. Itu kalau diteruskan ada kelanjutan yang seperti hadis yang paling pertama balighu ani walau ayah itu
Sebelumnya itu an Rasulillah, sebelumnya ya seperti ini. Hadasana itu. Nah itu loh. Itu yang membedakan hadis atau bukan hadis di hadasana. Perawi hadis, hadisnya hadis apa? Kalau Ibnu Majah, rawahu Ibnu Majah. Kalau ini Ibnu Majah, halaman 30. Nomor 35 bukan halaman. Lah, isinya sabdanya Nabi, iyakum takutlah kalian wa kasratal hadis, pada banyaknya hadis menceritakan hadis ani dariku. Takutlah kalian menceritakan banyak hadis dariku, takutlah itu. Tapi faman barang siapa kola yang berkata alai atasku Nabi, falyakun maka hendaklah berkata hakon benar, hak dari hadisku, ausodikon dan benar jujur bahwa ini dari hadisku. Boleh menceritakan sebanyak-banyaknya hadis kalau hadis itu benar-benar dari saya, hak dari saya sampaikan, benar-benar jujur dari saya sampaikan. Tapi terusnya waman barang siapa takawala yang berkata alaya atasku, mengatakan barang siapa yang mengatakan atasku Nabi, alaya atasku Nabi, malam aku tidak mengatakan aku, fal yatabawa, maka hendaklah bertempat siapa orang, maka tahu pada tempat duduknya orang iku minan nari, dari neraka, masuk neraka. Barang siapa yang mengatakan oh ini hadisnya Nabi, padahal malam aku saya tidak mengatakan. Barang siapa yang mengatakan hukum ibadah, hukum agama, oh ini dari Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan, tidak ada di dalam hadisnya, kok dia mengatakan dari hadis. Orang tersebut nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, dengan tempat duduk di neraka dimasukkan ke dalam neraka. Maka saya jelaskan kita supaya tahu membedakan antara hadis dan bukan. Karena sekarang orang ngomong bahasa Arab itu di luar kepala. Orang-orang Saudi itu ngomong bahasa Arab itu di luar kepala. Apakah itu jaminan masuk ke dalam surga? Tidak. Abu Thalib itu loh di luar kepala, ngelindurnya itu pakai bahasa Arab. Itu toh di dalam hadis diceritakan Abu Thalib dimasukkan ke dalam neraka, neraka yang paling dangkal. Telapak kakinya dimasukkan ke dalam neraka, ubun-ubunnya itu mendidih, kepala ubun-ubun itu mendidih. Itu neraka yang paling ringan. Abu Thalib pamannya Nabi Muhammad. Loh itu bahasa Arab mahir. Itu saja dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah di dalam riwayat hadis itu. Suatu saat akan kumunculkan itu, insya Allah. Seterusnya di dalam hadis lagi dijelaskan, haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Saibah wa Suwaid ibnu Sa'id wa Abdullah ibnu Amir ibnu Zararah wa Ismail ibnu Musa. Qala berkata Ismail ibnu Musa, sana Sarik an Simak an Abdurrahman ibni Abdillah ibni Mas'ud an Abi, dari Abi. Qala berkata Abi, kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa kadaba yang dusta alaya atasku Nabi, muta'ammadan dengan disengaja, fal yatabawa, maka hendaklah bertempat siapa orang, maka tahu dengan tempat duduk iku minan nari, dari neraka, masuk neraka. Nabi bersabda barang siapa dusta atasku dengan disengaja, mengatakan oh ini kok ini Arab ini loh, ini hadis dari Nabi, padahal tidak ada contohnya dari Nabi. Dia mengatakan ini hadisnya Nabi, padahal bukan, padahal tidak ada hadisnya Nabi. Lah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah nanti. Maka ini saya sampaikan, saya sendiri juga takut kalau saya berdusta, inilah akibatnya nanti saya sendiri akan masuk ke dalam neraka oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Maka saya sedikit-sedikit saya akan sampaikan hadis-hadis yang saya ketahui dari Rasul yang sudah saya pelajari di Saudi. Saya dulu pernah di Saudi selama 4 tahun belajar al-hadis ini, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud. Nah itu saya pelajari di sana sehingga saya tahu hukum-hukum Allah Rasul, baru saya bisa menyampaikan saat ini. Di dalam hadis lagi dijelaskan, ini hadisnya Ibnu Majah nomor 31, haddatsana Abdullah ibnu Amir ibni Zurarah wa Ismail ibnu Musa qala sana Sarik an Mansur an Rabi ibni Khiras an Ali. Qala berkata Ali, qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la takdibu, jangan dusta kalian alaya atasku Nabi, karena fa'inal kadziba, maka sesungguhnya dusta alaya atasku Nabi
iku yulijunar, memasukkan apa dusta, annarokan neraka. Nabi mengatakan jangan kalian dusta atasku, karena sudah dusta atasku, dusta itu akan memasukkan ke dalam neraka. Maka jangan berbuat dusta atas Nabi. Ini hadis Nabi padahal bukan. Itu namanya berbuat dusta atas Nabi, gitu loh. Nah, dustanya kepada Nabi yaitu membuat pernyataan ini loh hadisnya Nabi. Ini loh perintahnya Nabi, padahal tidak ada di dalam hadisnya, itu tidak ada bahasa Arab, tapi tidak ada perintahnya Nabi. Itu namanya dusta. Dengan disengaja lah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Di dalam hadis lagi dijelaskan hadisnya Abu Bakar ibnu Abi Saibah, hadisnya Muhammad ibnu Bishr, an Muhammad ibnu Amr, an Abi Salamah, an Abi Hurairah. Kalau berkata Abi Hurairah, kalau bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa takawala yang berbuat dusta alaya atasku Nabi, atau yang mengatakan, bisa barang siapa yang berkata mengatakan sesuatu alaya atasku Nabi malam akul, yang tidak mengatakan aku, ternyata bawa maka hendaklah bertempat siapa orang maka tahu dengan tempat duduk minanari dari neraka. Barang siapa yang berbuat dusta atasku, barang siapa yang mengatakan sesuatu mengatas nama ini perintahku, padahal malam akul saya tidak perintah, maka orang itu hendaklah bertempat duduk dengan tempat dari neraka, masuk ke dalam neraka. Maka berat bagi orang-orang yang menyampaikan hukum agama tapi itu bukan dari Al-Quran atau dari Al-Hadis. Ancamannya hadis yang saya bacakan tadi, beberapa hadis yang saya bacakan tadi. Di dalam hadis lagi dijelaskan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Saibah qala haddatsana Sarik al-Nil A'mas an Abi Sholih an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma apa-apa amartukum yang perintah aku pada kalian bihi dengan ma apa-apa iku fakhudu maka ambillah. Kalau saya perintah maka ambillah dan kerjakan. Wama dan apa-apa naihatukum yang melarang aku anhu dari ma fantahu maka tinggalkanlah, maka jauhilah, jangan dikerjakan. Apa yang saya perintahkan ambillah, kerjakan, dan apa yang saya larang jauhilah, jangan dikerjakan. Lah yang saya perintahkan ambil, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Kalau kita sudah diperintah oleh Nabi kok ditambahi, itu namanya membodohkan Nabi. Kalau dikurangi berarti kita tidak percaya 100% dengan kenabian Nabi Muhammad, uswatun hasanahnya. Kita tidak percaya sepenuhnya. Kalau kita mengurangi, kalau kita menambahi berarti kita membodohkan Nabi. Di dalam hadis lagi dijelaskan yang isinya haddatsana Abu Abdillah qala haddatsana Ibnu Sobah qala sana Jarir anil A'mas an Abi Sholih an Abi Hurairah qala, berkata Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, daruni membiarkanlah atau meninggalkanlah ma pada apa-apa tarok tukum yang meninggalkan aku pada kalian, yang membiarkan aku pada kalian. Fa inna mahalaka maka sesungguhnya rusak siapa man orang, karena ada siapa orang qablakum sebelum kalian, orang-orang Bani Israel, karena bisu alihim dengan banyaknya pertanyaan mereka. Sudah banyaknya pertanyaan, wahtilafihim diperselisihkan dan memperselisihkan mereka ala ambiyaihim atas nabi-nabi mereka. Nabi bersabda, daruni membiarkanlah, tinggalkanlah apa-apa yang saya tinggalkan, yang saya tidak kerjakan tinggalkan. Apa-apa yang saya tinggalkan ya tinggalkan, biarkan saja, jangan tanya gitu loh. Apa yang saya tidak perintah jangan tanya, dan apa yang tidak saya larang juga jangan tanya. Nanti kalau tanya dihukumi oleh Nabi. Orang-orang sebelum kalian itu, orang-orang Bani Israel itu bertanya kepada nabinya sesuatu yang ditinggalkan Nabi, yang dibiarkan Nabi, ditanyakan. Setelah ditanyakan, dijawab oleh nabinya, gak terima, diperselisihkan, memperselisihi antara nabinya. Itulah orang Bani Israel, orang-orang sebelum kalian itu, karena banyaknya pertanyaan dan diperselisihkan setelah dijawab. Maka di sini dijelaskan sejelas-jelasnya setelahnya ini faida
amartukum, ketika perintah aku pada kalian bisain dengan sesuatu, fakhuduhu minhu, maka ambillah minhu dari sesuatu itu. Kalau saya perintah sesuatu, ambillah, kerjakanlah. Mastata'tum, sakpol kemampuan kalian. Ma istata'tum, sakpol kemampuan, sak mampu kalian. Wa idza nahaitukum, dan ketika melarang aku pada kalian ansaiin dari sesuatu, fantahu, maka jauhilah, tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Ketika saya melarang dari sesuatu, kamu jauhi, kamu tinggalkan sejauh-jauhnya. Yang tidak saya perintah dan tidak saya larang, jangan ditanyakan. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan boleh. Yang tidak saya perintah dan tidak saya larang. Intinya hadis itu seperti itu. Jangan ditanyakan. Nanti tanya lagi. Contoh lah, ya Nabi, biawak itu halal atau haram? Kan gitu. Nah nanti setelah dihukumi oleh Nabi, oh itu halal. Nah itu jawabnya mau macam-macam diperselisihkan. Itu contohnya, diperselisihkan. Wah biawak aja seperti ini kok dihalalkan oleh Nabi. Nabi itu gimana? Nabi itu loh. Akhirnya menyalahkan Nabi, memperselisih Nabinya. Maka hadis ini, apa yang diperintahkan ambillah, apa yang dilarang jauhilah, apa-apa yang tidak diperintah dan apa-apa yang tidak dilarang boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Intinya seperti itu. Di dalam hadis lagi dijelaskan oleh Rasulullah yang isinya hadatsana Muhammad ibnu Ramjin al-Misriyu sanalais ibnu Sa'id an Abi Syihab bin an Anas ibn Malik kala bersabda Anas, kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man pada sama kata yang dusta alaiya atas Nabi, hasibtuhu, yang dimaksud lafaz hasibtu, kala berkata Nabi muta'amidan, dengan disengaja. Barang siapa yang dusta dengan disengaja, falyatabawa, maka hendaklah bertempat siapa orang maka tahu dengan tempat duduk minanari, dari neraka. Maksudnya masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang dusta, berbuat dusta atas Nabi, bukan hadis dikatakan hadis, itu namanya berbuat dusta. Di dalam hadis lagi dijelaskan, iyakum wa musdasatil umur, takutlah kalian pada barunya perkara. Barunya perkara ini tidak ada, yang tidak ada di dalam hadis, Quran hadis, kok itu ada, berarti inilah barunya perkara. Nanti jangan munculan itu hadis itu, insya Allah pertemuan yang akan datang. Takutlah pada barunya perkara. Barunya perkara itu apa? Barunya perkara sesuatu yang tidak ada perintah di dalam hadis, itu namanya barunya perkara. Karena barunya perkara itu bid'ah, tambahan. Nanti saya munculkan dalam hadisnya. Kalau orang yang dusta atas Nabi dengan disengaja, nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, bertempat duduk di neraka. Di dalam hadis lagi dijelaskan, hadatsana Abu Haisamah Az-Zuhair ibnu Harbin sana Husain an Abi Zubair an Jabir, kala berkata Jabir, kala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa kadzaba yang dusta alaiya atasku Nabi mutamadan dengan disengaja, fal yataba, maka hendaklah bertempat siapa orang maka tahu dengan tempat duduk iku minan nari, dari neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Banyaknya hadis yang saya sampaikan ini, kuatnya hadis, banyak yang meriwayatkan. Kalau hadis ini yang meriwayatkan siapa? Jabir. Hadis sebelumnya itu Abu Hurairah, ada Ali, itu meriwayatkan hadisnya Nabi. Banyak yang meriwayatkan, semakin banyak yang meriwayatkan hadis itu, semakin sahih hadis itu. Maka kita sebagai orang Islam, mari mulai belajar tentang hadis. Kalau kita sebagai orang Islam, sebagai orang iman, tidak mengetahui hadis, tidak mempunyai hadis, tidak akan tahu sholatnya Nabi yang benar, wudunya Nabi yang benar. Karena di dalam Al-Quran tidak ada prakteknya sholat, prakteknya wudu, yang ada cuma perintah sholat dan perintah wudu ada, tapi prakteknya sholat dan praktek wudu itu di dalam Al-Quran tidak ada, adanya di dalam Al-Hadis. Maka kalau bapak-bapak mau mengikuti ini terus, akan saya tunjukkan bagaimana sholatnya Nabi, bagaimana wudunya Nabi, doanya wudunya Nabi seperti apa, doanya sholatnya Nabi seperti apa, bacaan sholat Nabi itu seperti apa.
Itu nanti akan saya tunjukkan. Insya Allah pertemuan yang akan datang masalah sholatnya Nabi, wudunya Nabi. Kita sebagai orang iman, orang Islam sebenarnya harus wajib mempunyai hadis Bukhari, Muslim. Itu hadis yang sahih itu. Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmidzi, Abu Dawud. Itu hadis yang paling sahih itu. Di situ semua menerangkan bab wudunya Nabi, doanya wudu seperti apa, bab sholatnya Nabi, bacaan sholatnya Nabi seperti apa, doanya sholat itu seperti apa, bab hajinya Nabi seperti apa, bab adabnya Nabi, kelakuannya Nabi, budi pekertinya Nabi seperti apa. Itu semua ada di dalam hadis. Maka sebagai orang iman seharusnya, sebagai orang Islam seharusnya mempunyai hadis. Lah kalau mau sudah mempunyai hadis, digurukan seperti ini biar tahu artinya. Kalau bapak-bapak ibu-ibu gak sempat ke Saudi berguru tentang hadis, ini nanti akan saya munculkan sedikit demi sedikit, tapi tidak urut. Hadis Bukhari semua, habis itu Muslim semua. Setelah, karena Bukhari itu ada 9 juz, hadis 1, hadis Bukhari ada 9 juz. Itu kalau kita ngaji belum tentu setahun khatam. Kalau kita ngajinya cuma 1 jam 2 jam, belum tahu benar. Makanya nanti diambilkan yang penting-penting mengenai ibadah. Yang penting ibadah kita benar. Namun yang lainnya itu mendukung saja nantinya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat, kebarokan untuk kita semua. Kalau memang baik itu datangnya dari Allah, kalau ada salahnya itulah manusia, kekurangan dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.